Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Iyamara dari Prodi S1 Farmasi Universitas Dina Mandiri Gorontalo. Baik, saya akan memaparkan materi dari hipertensi. Sistem renin-angiotensin aldosteron (RASS) merupakan sistem endokrin penting dalam pengontrolan tekanan darah. Perlu diketahui bahwa enzim renin merupakan enzim yang dihasilkan oleh sel-sel khusus di ginjal. Fungsi enzim renin adalah untuk meningkatkan tekanan darah. Kemudian, ada beberapa fungsi enzim renin di dalam tubuh. Yang pertama, meningkatkan tekanan darah. Hipotensi atau tekanan darah rendah dapat membuat aliran darah menjadi berkurang sehingga ada organ atau jaringan tubuh yang berisiko kekurangan oksigen. Kemudian yang kedua, ketika tekanan darah di dalam tubuh menurun, sel-sel khusus di ginjal akan mendeteksi kondisi tersebut. Kemudian merespon dengan mengeluarkan enzim renin ke aliran darah. Kemudian yang ketiga, enzim renin yang dilepaskan ginjal tersebut akan mengubah hormon angiotensin menjadi angiotensin 1 dan angiotensin 2 yang bertugas untuk meningkatkan aliran darah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sirkulasi darah agar oksigen dan nutrisi dapat tersalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian, golongan obat dari hipertensi. Adapun golongan obat anti-hipertensi. Yang pertama, penghambat angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACE inhibitor. Mekanisme dari ACE inhibitor ini adalah menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. ACE inhibitor sering untuk krisis hipertensi, hipertensi dengan gagal jantung kongesti, interaksi kombinasi dengan diuretik sebaiknya dihindari karena dapat mengakibatkan hipotensi mendadak. Kemudian yang kedua, antagonis reseptor angiotensin 2 atau ARB. Mekanisme ARB adalah berikatan dengan reseptor angiotensin 2 pada otot pulos pembuluh darah, kelenjar adrenal, dan jaringan lain sehingga efek angiotensin 2 atau vasokonstriksi dan produksi aldosteron yang tidak terjadi akan mengakibatkan terjadi penurunan tekanan darah. Kemudian, ARB sangat efektif untuk hipertensi dengan kadar renin tinggi. Kemudian, kontraindikasi dari obat tersebut, wanita hamil menyusui. Kemudian, yang ketiga, penghambat adenoreseptor A blocker. Mekanisme kerjanya adalah menghambat reseptor A1 menyebabkan vasodilatasi di arteri dan venula sehingga menurunkan resistensi perifer. A blocker baik untuk pasien hipertrofi prostat, memperbaiki insufisiensi vaskular perifer. Kemudian yang keempat itu penghambat adrenoreseptor atau B blocker. Mekanisme kerja dari obat tersebut yang pertama, penurunan frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas miokard sehingga menurunkan curah jantung. Yang kedua, hambatan sekresi renin di sel-sel juxtaglomerulus ginjal dengan akibat penurunan produksi angiotensin 2. Kemudian yang ketiga, efek sentral yang mempengaruhi aktivitas parasimpatis, perubahan pada sensitivitas baroreseptor, penurunan tekanan darah oleh B blocker per oral berlangsung lambat, yaitu terlihat dalam 24 jam sampai 1 minggu. Kemudian yang kelima, antagonis kalsium atau CBB. Mekanisme kerja CBB adalah mencegah atau mengeblok kalsium masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Kalsium diperlukan otot untuk melakukan kontraksi. Jika pemasukan kalsium ke dalam sel-sel diblok, maka obat tersebut tidak dapat melakukan kontraksi sehingga pembuluh darah akan melebar dan akibatnya tekanan darah akan menurun atau kemudian antagonis CA menghambat pemasukan ion CA ekstrak
sel ke dalam sel, dan dengan demikian dapat mengurangi penyaluran impuls dan kontraksi miokard serta dinding pembuluh darah. Kemudian diuretik. Mekanisme dari kerja diuretik ini yang pertama, meningkatkan ekskresi natrium air dan klorida sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstrak sel, menurunkan resistensi perifer. Kemudian ada golongan dari diuretik. Yang pertama, golongan tiazid. Mekanisme kerja dari golongan tiazid ini menghambat transport bersama SIM-port NaCl di tubulus distal ginjal, sehingga ekskresi Na dan Cl di tubulus merupakan obat utama hipertensi paling efektif dalam menurunkan risiko kardiovaskular. Kemudian yang kedua, golongan diuretik kuat atau loop diuretik. Mekanisme kerja golongan diuretik kuat adalah bekerja di antara henle ascenden bagian epitel tebal dengan menghambat transport NaCl dan menghambat resorbasi air dan elektrolit. Kemudian diuretik kuat dipilih untuk hipertensi dengan gangguan ginjal yang berat atau gagal ginjal. Kemudian yang ketiga, golongan hemat kalium. Diuretik hemat kalium dapat menimbulkan hiperkalemia bila diberikan pada pasien dengan gagal ginjal atau bila dikombinasi dengan penghambat ACE, ARB, beta blocker, AINS dengan atau suplemen kalium. Diuretik hemat kalium dihindari bila pasien dengan kreatinin serum lebih dari 2,5 mg per ml. Baik, itulah hasil dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.